Oke, kembali lagi sama gue YouTubers ganteng, yaitu di Vigat Channel. Gue Firlangga Kadifa. Ini gue mau ngejelasin beberapa hal. Berisik banget teman gue. Beberapa hal tentang tempat angker, spot-spot angker di daerah Bogor. Jadi gimana kelanjutan videonya? Jadi kita langsung aja. Siap. Jadi yang pertama ini ada dari Gunung Gede Pangrango yang itu ditempatnya di daerah Bogor, Jawa Barat. Nah, tempatnya ini mungkin di dekat perumahan apa ini? Dekat perumahan komplek Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Emang ini kompleks sih jatuhnya ya, berarti ya. Atau gimana ya, gue lupa. Tadi sih gue udah dengar, ada ini artikelnya banget, tapi gue lupa gitu. Nah, jadi untuk para pendaki yang ingin naik Gunung Gede Pangrango, jadi di sini gue mau ceritain beberapa hal mistis gitu ya, dari beberapa artikel. Ini gue baca lagi. Mungkin kalian udah sering banget ya denger gitu untuk anak-anak pendaki Gede Pangrango. Nah, jadi di balik keindahan gunungnya ini, alamnya, terus pemandangannya gitu, view-nya. Jadi di balik ini tuh banyak banget nyimpen hal-hal mistis, yaitu tentang apa ya maksud gua, ya pokoknya hal-hal yang menyangkut mistis di Gunung Gede Pangrango gitu loh ya. Nah, jadi Gunung Gede Pangrango ini berletak di Komplek Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yaitu TNGGP. Nah, kisah keangkeran Gunung Gede Pangrango ini bukanlah hanya isapan jempol belaka. Nah, berarti emang kisahnya ini tuh emang udah tersebar luas gitu ya di kalangan masyarakat. Nah, gua tadi ngebaca juga beberapa artikelnya. Jadi ada pernah pendaki gitu ya naik ke Gunung Gedenya. Jadi dia pengen suplai lagi ke Gunung Pangrango. Jadi dia berhenti di situ karena ada beberapa teman yang cedera gitu ya. Jadi dia itu abis, kalau nggak salah, ini gue langsung masuk intinya aja. Dia itu naik sekitar siang lah ya, siang atau pagi gitu. Nah, dia naik ke atas puncaknya Gede. Nah, dia setelah naik itu mungkin ya dia foto-foto atau gitu ya. Dia turun kembali gitu, turun lagi. Nah, dalam perjalanan turunnya ini di situ dia ada 10 orang. Nah, jadi 10 orang itu dibagi 2 kelompok, itu 5-5. Jadi 5 jalan duluan dan 5-nya ada di belakang lagi. Nah, terus ada salah satu ini yang punya ceritanya ya. Jadi dia istirahat karena kata seniornya gitu ya, mungkin seniornya istirahat dulu karena teman kita ada yang cedera, mungkin ada yang paha kram atau apa gitu ya. Nah, terus dari situ terus dia, kalau nggak salah tadi gua udah ngebaca artikel, di situ dia ngelihat musang warna putih. Nah, berarti di sini bukan cuman lumba-lumba doang gitu yang albino, berarti di sini musang ada warna putih juga gitu ya. Entah itu bener musang asli atau musang jadi-jadian, gua nggak tahu. Jadi itu yang dia yang punya cerita. Jadi di situ dia udah ngerasa banget itu, bertanda disuruh turun, jangan ngeres di situ lama-lama banget gitu loh. Jadi jangan suruh berhenti di situ, jadi break di situ jangan lama-lama. Nah, dari situ pun dia sadar, mungkin kita lanjutin aja perjalanannya, jangan di sini. Setelah itu dia turun tuh ya, selang beberapa meter gitu ya, beberapa ratus meter. Di situ dia kayak mendengar hentakan kakinya. Jadi di situ pas dia terakhir itu masih nengok ke belakang, masih ada seniornya di belakang. Jadi pas dia mungkin lengah, jadi dia nggak tahu mungkin ada seniornya itu udah ngebalap dia gitu. Nah, terus dengan asiknya dia kayak ngedengar apa ya, hentakan kaki gitu ya, kayak hentakan kaki gimana sih kalau anak-anak pendaki jalannya sek kan pasti pakai sepatu kayak boots gitu ya. Nah, serek. Nah, mungkin dia nanya gitu loh, saking ini dia nanya gitu ke dia, mungkin itu mikir senior, ternyata bukan. Nah, dia nanya, senior kenapa jalannya cepet banget gitu ya. Nah, ternyata yang jawabnya itu bukan senior, dari teman di sampingnya. Teman di sampingnya itu ngejawab, woi, kan senior udah di depan. Nah, di situ dia udah blank, pikiran udah blank banget, mungkin karena kaget dengar
hentakan kaki, dan ternyata itu bukan seniornya. Di situ dia pikirannya blank, dan di situ pun hentakan kaki itu masih ngikutin gitu. Tapi pas itu dia rehat lagi di entah di mana gitu, pos 1 masalahnya. Rehat lagi di situ, dia langsung ngomong ke seniornya, gini. Jadi nah pas orang itu mau ceritain ke senior ya, nah hentakan kaki langsung hilang di situ, hilang, bener-bener hilang. Nah mungkin itulah satu kisah hal mistis di Gunung Gede Pangrango. Jadi selebihnya itu dia pengen naik lagi ke Gunung Pangrango, cuman gagal karena temennya mengalami cedera di paha, yaitu kram. Nah terus kondisi fisiknya juga udah mulai melemah, jadi dia berakhir cuman di Gunung Gede doang, jadi Pangrangonya dia nggak naik. Nah itu dia misteri dari Gunung Gede Pangrango. Nah ini selanjutnya kalian tahu banget lah pasti ya, tahu banget gunung ini, Gunung Salak. Nah selain Gunung Gede Pangrango ini ada satu gunung yang paling angker menurut gue, yang bener-bener angker banget. Bahkan saking angkernya nih gunung, berisik banget. Maaf ya. Dia disebut gunung terangker di Indonesia. Nah gunung ini mempunyai sesekali kisah horor. Salah satunya adalah saat tim SAR yang ingin melakukan evakuasi gitu ya, korban kecelakaan saat pesawat Superjet Sukhoi 100 pada tahun 2012. Itu berarti gue masih umur 12 tahun. 12 tahun silam. Itu diganggu dengan suara teriakan masih gitu, teriakan suara cewek. Mungkin gue nggak bisa ya, suara teriakan cewek minta tolong. Nah akhirnya tim SAR itu cari lah ya, karena ada yang minta tolong gitu kan. Dia cari dan ternyata itu bukan orang gitu loh. Jadi ya itu pokoknya. Nah jadi selain itu juga Gunung Salak ini ada puncak manik ya, juga puncak manik yang terkenal angkernya. Nah katanya di sini juga ada sebuah makam yang berasap, dan konon katanya di sini juga ada semacam pegelaran yang diadakan dengan dimainkan oleh para penghuni gaib di tempat ini gitu. Jadi menurut gua menurut gue sih wow banget gitu ya. Pagelaran itu kalau misalnya kayak degungan gitu gak sih, kayak degungan, jadi ting naning kayak gitu, kayak kon Jawa gitu ya. Mungkin inian kuno gitu loh ya. Jadi di sini juga teman gue pernah naik gitu ya ke Gunung Salak. Dia cuman kalau nggak salah sampai pas 2. Di situ dia ngerasa bener-bener aneh banget. Jadi dia cerita ke gue, dia pernah berenang di suatu tempat di Gunung Salak. Ini jatuhnya kayak curug, entah curug atau sungai, gue nggak tahu. Dia cerita katanya pernah ngelihat kayak apa sih kalau ini, pramugari gitu, entah pramugari entah apa, gue nggak tahu. Dia ceritanya ngomongnya gitu. Dia ngelihat kayaknya cantik gitu, cantik banget. Dia di situ juga bodohnya dia itu berenang sendirian gitu, nggak ngajak temennya, nggak ngajak siapa gitu. Nah terus setelah itu juga dia kayak ngerasa bener-bener aneh gitu loh, kayak ya aneh gitu, gimana kayak ada yang ngeganggu gitu, kayak ada yang ngikutin dia gitu jalan perlahan-lahan kayak gitu dah pokoknya. Nah yang ketiga ini ada dari Kebun Raya Bogor. Nah ini deket banget sih sama rumah gue, tapi jauh sih, lumayan lah, sejaman lah. Nah nyampe sih sejam. Nah tempat ini, di tempat angker ini di Bogor, selanjutnya ada Kebun Raya Bogor yang merupakan penghasilan oksigen terbesar di Jabodetabek. Ya sih, karena banyak banget pepohonan gitu ya, menghasilkan oksigen. Dan untuk menekankan emisi karbon dioksida hasilnya dari kendaraan Jabodetabek. Tapi dibalik ke rindangan pohon-pohon di Kebun Raya Bogor ini ternyata menyimpan beberapa hal mistis, hal angker atau tempat angker gitu ya, dihuni oleh makhluk tak kasat mata yang biasa kita nggak pernah lihat gitu. Misalkan entah pocong, entah kuntilanak, entah gundurwo tuh. Gue nggak tahu deh pokoknya. Nah di sini juga ada makam Ratu Galuh Mangku Alam sampai komplek pemakaman Belanda. Nah jadi di sini juga ada makam Belandanya. Dan makam Ratu Galuh Mangku ini konon katanya dijaga sosok harimau. Waduh,
harimau, entah harimau apa. Ratu Galuh Mangku ini adalah istri Prabu Siliwangi. Oh, jadi harimaunya ini harimau yang Prabu Siliwangi kali ya, kalau salah yang putih ya. Nah, biasa gue pernah ngecek juga sih di Google. Jadi harimaunya itu warna putih gitu loh. Untuk menjaga makam ini dipercaya sebagai jelmaan Prabu Siliwanginya. Jadi sedangkan di komplek pemakam Belanda ini kabarnya beberapa pengunjung pernah lihat penampakan hantu noni Belanda, jadi gitu. Jadi gue juga pernah sih pas itu di bioskop Atom, gue pernah manggil nyanyian noni Belanda untuk bermain sama gue, tapi di situ hasilnya nihil, nggak ada sama sekali. Entah itu karena gue berempat jadi dia nggak pernah datang. Nah, jadi balik lagi, kabarnya pernah ada noni Belanda. Nah, selain di komplek pemakaman Belanda ini, hantu noni Belanda juga sering terlihat juga di Danau Gunting. Berarti di sini Danau Gunting di dekat ini juga ya. Gue nggak pernah ngeliat sih pas ke kebun raya. Nah, apa menurut gue emang wajar sih, misalnya kayak ke tempat Gunung Gede Pangrango, terus Gunung Salak, terus kayak tadi nih apa namanya, Kebun Raya Bogor, emang kita nggak boleh frontal banget ngomongnya di situ. Kita harus jaga bahasa, jaga sikap gitu loh. Jadi kalau kalian nggak mau diganggu, kalian nggak mau ya semacam hal yang tidak diinginkan gitu, tolonglah jaga sikap kalian gitu. Kalau kalian emang benar-benar pengen dihormatin, nah kita juga harus menghormatin dia gitu loh. Karena apa? Karena kan dia lebih apa ya namanya, lebih pribumi di situ, kalian apa, jadi dia lebih lama di situ ya. Kita hormatin lah tempatnya dia, kita jangan pernah ganggu, jangan pernah apa, misalkan ada naik gunung nih, ada bunga edelweiss gitu, diambil, di potek gitu ya untuk foto-foto, terus dibuang sembarangan. Nah itu jangan juga, maksud gue kalian foto gitu, tapi jangan sampai merusak gitu. Nah di situ juga kan pasti penunggunya mulai resah gitu ya, resah banget karena apa yang udah kita lakuin gitu. Jadi buat kalian yang pengen ke spot-spot misalkan dari Kebun Raya Bogor, terus Gunung Gede Pangrango, terus Gunung Salak gitu, jangan pernah frontal lah gitu ngomongnya, jaga sikap aja, oke? Nah yang keempat ini ada terowongan kereta Paledang. Nah jadi gue juga pernah sih disuruh sama temen gue ini untuk nge-review. Jadi gue disuruh nyoba gitu tetesin jeruk air nipis. Jadi gue nggak berani banget, karena apa, kan kalau air nipis itu kena darah kan perih banget kan, nah takutnya. Nah di sini kan udah tempat ini banget gitu ya, jadi pernah terjadi tragedi yang paling parah gitu menurut gue ya. Gak berani gitu, mendingan gue nyari ide lain gitu buat manggil di situ. Jadi gak berani gue pakai jeruk nipis, sumpah gue gak berani banget. Di situ juga pernah gue dikasih tahu sama Abai. Jadi Abai ini rumahnya deket banget sama rel kereta, jadi di dekat rel keretanya itu pernah ada bunuh diri. Jadi di situ ditabrak sama kereta karena frustasi mungkin. Jadi jangan, kata di si Abai gini, coba aja ya lu tetesin jeruk nipis. Gue penasaran dong, gue nanya ke si Abai, oh kenapa Bay? Ya gimana sih, kau coba aja lu punya luka ditetesin jeruk nipis perih nggak? Ya gue jawab dong, iya perih banget lah Bay. Nah itu yang dia rasain pastinya. Nah di sini gue makanya disuruh sama temen gue nggak mau gitu di jembatan kereta Paledang ini. Nah selanjutnya di terowongan kereta Paledang ini, yaitu tempat angker di Bogor melahirkan sosok urban legend hantu tubuh tanpa kepala. Waduh, wow. Yang sering muncul menyusuri rel kereta ini. Ya mungkin awal kisahnya sih juga gue pernah dengar gitu. Jadi ada beberapa yang naik di atap kereta jadi gitu. Jadi dia kebentur kepalanya hingga copot sampai putus gitu ya. Terus pada meninggal di tempat. Nah ini gue bacain lagi artikelnya. Awal kisah horor ini, terowongan kereta ini berhubungan dari kota Bogor dan dengan Sukabumi ini saat terjadi sebuah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2000 silam yang menewaskan 12 orang, yang sebagian besarnya adalah mahasiswa pramuka. Oh mahasiswa, berarti jadi masih pakai seragam ya kalau nggak salah. Gue sih pernah dengar juga masih pakai seragam gitu dia meninggal. Nah yang mau berkemah di Sukabumi. Yang mau berkemah di Sukabumi, jadi dia tuh naik di atap keretanya gitu loh ya. Kenapa nggak, mungkin di dalam gerbong itu udah penuh, jadi ya jangan berprasangka dulu deh. Nah 12 orang ini duduk di atas kereta
dan tidak menyadari kalau kereta yang dia tumpangin itu pengen lewat terowongan pendek gitu, terowongan. Iya menurut gue sih semana ya, misalnya kereta gitu, mungkin ibarat kata gitu, nih kereta kecil nih terowongannya mungkin segini gitu ya. Jadi kan ibarat kalau kita nggak lupa gitu, nggak ngeliat, terus refleksnya telat, pasti kita kena gitu loh, kepala kita nih akan lewati sebuah terowongan, dan akhirnya mereka terbentur bibir terowongan, awal masuk terowongan itu, dan terjatuh serta dilindas sama keretanya. Aduh, ngeri juga ya. Tapi nanti gue bakal coba deh ke terowongan kereta Paledang nih, gue bakal coba. Habis itu baru gue ke Goa Belanda, gue bakal coba. Bismillah aja. Nah, sejak itulah saat kisah sosok hantu tubuh tanpa kepala ini dimulai, dimana banyak banget di warga sekitar yang melihat penampakan tersebut yang melintas di terowongan berada di Jalan Paledang ini. Waduh, Bismillah aja sih gue. Gue sih berani-berani aja gitu, cuman butuh teman gitu loh, nggak mungkin gue sendiri. Aduh, kacau nanti. Nah, mungkin selanjutnya ada di Asrama Purti Kampus.